Assalamualaikum Bu Dita. Waalaikumsalam Pak Didi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Didi. Ya, alhamdulillah juga ya Bu Dita. Pada kesempatan hari ini Bu Dita, kita akan mengadakan percakapan praobservasi sampai nanti saya mengamati jalannya pembelajaran di dalam kelas panjenengan atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Bu Dita. Itu. Adapun tujuan yang dilakukan dalam supervisi kelas adalah mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan kita jalankan. Kemudian kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi itu sebagai persiapan awal panjenengan sebelum nanti melakukan kegiatan pembelajaran biar nanti lebih siap, kemudian lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid panjenengan. Kemudian nanti ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada panjenengan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan Bu Dita lakukan. Kira-kira apa yang tujuan pembelajaran yang ingin Bu Dita capai? Ya. Ini Pak Didi, di sini saya materinya matematika ya. Untuk tujuan pembelajaran di sini adalah peneliti mampu untuk mengukur panjang berbagai benda. Itu Pak Didi. Ya. Jadi itu tadi tujuan pembelajaran panjenengan ya. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin panjenengan capai? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai di sini ada dua, yaitu yang pertama adalah pada aspek pengetahuan, yang kedua pada aspek keterampilan. Gitu. Jadi ada dua gitu yang ingin panjenengan capai. Nah, bagaimana aspek pengetahuan dan keterampilan pada siswa. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bu Dita terapkan di dalam kelas. Mungkin segi strategi pembelajaran, mungkin dari metode pembelajaran ataupun model pembelajarannya. Untuk strategi yang akan saya gunakan di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Jadi di sini saya melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan siswa, keterampilan dan juga keaktifan siswa. Dan untuk model yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Kita di berita. Ya. Terus untuk rencananya Bu Dita yang diterapkan di dalam kelas nanti menggunakan strategi berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya, menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kemudian metodenya ada diskusi kelompok, kemudian penugasan dan tanya jawab. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bu Dita gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajaran yang saya gunakan pertama ada proyektor, kemudian ada LKPD dan juga laptop. Kira-kira kita kegiatan nanti evaluasi itu akan panjenengan laksanakan di hari apa, jam berapa, kemudian di kelas berapa? Kemungkinan akan saya laksanakan pada hari Rabu, nanti jam pertama di kelas 2. Berarti nanti ya begitu aja, hari Rabu jam pertama di kelas 2 saya akan datang ke kelasnya panjenengan, saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelasnya kita. Dan nanti setelah setelah observasi itu nanti di akhirnya kita akan melakukan percakapan yang dinamakan dengan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik. Terima kasih Bu Dita untuk perbincangan kita pada siang hari ini. Semoga nanti kegiatan observasinya itu bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Dita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengukur panjang benda. Jadi ada ukuran yang bagus dan ada ukuran yang tidak bagus. Contohnya ukuran yang bagus apa? Tahu? Kita akan melihat video.
menegakkan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara pra pasca observasi. Sebelumnya saya sudah melakukan pra observasi dan observasi. Sekarang saya sudah ditemani oleh Bapak pengajar grafik, Bapak Murokib, dan Bu Dita Rohmawati sebagai guru yang saya observasi. Selamat siang Bu Dita. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan berkenaan dengan pasca observasi dari observasi yang sudah kita laksanakan di kita. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bu Dita setelah melakukan observasi? Perasaan saya udah karena alhamdulillah kegiatan pembelajaran berjalan lancar sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang sudah saya siapkan. Kemudian menurut Bu Dita, proses pembelajaran yang Bu Dita lakukan itu apakah sudah sesuai dengan yang Bu Dita rencanakan? Sejauh ini sudah sesuai. Saya sebelumnya sudah menyusun perencanaan pembelajaran dan juga di dalamnya sudah saya kembangkan beberapa aspek ya. Iya. Ada aspek pengetahuan, juga aspek keterampilan, yang mana ada aspek pengetahuan tadi, yang saya minta untuk menguraikan tentang cara dan mengukur panjang, dan itu aspek keterampilannya di mana contohnya adalah saya untuk mengukur panjang lidah. Luar biasa sekali Bu Dita. Kemudian hal-hal apa saja di dalam pembelajaran tadi yang memuaskan dan apa yang kurang memuaskan menurut Bu Dita? Hal yang memuaskan menurut saya memang sudah aktif dalam mengikuti pembelajaran. Hal yang belum memuaskan masih ada beberapa anak yang belum bisa terlibat aktif dalam pembelajaran. Artinya di situ lagi. Kemudian dari skala 1 sampai 10, menurut penilaian Bu Dita, posisi Bu Dita itu dalam pembelajaran tadi, Bu Dita dalam posisi di angka berapa? Kalau skala penilaian menurut saya masih di angka 8. Gitu ya. Kemudian dari skala angka 8 tadi, apa yang menjadi hambatan dari Bu Dita? Hambatannya menurut saya yang tadi adanya anak yang kurang aktif. Jadi saya harus membuat pembelajaran semakin motivasi sehingga bisa mencapai semua siswa. Jadi itu adalah apa, cara Bu Dita untuk mengatasi hambatan gitu ya. Hambatan yang didapati Bu Dita dalam pembelajaran. Mungkin ada lagi Pak inovasi yang bisa digunakan, misalnya memberikan soal dengan model game. Karena kan ketika mengerjakan soal serasa bermain dan belajar. Gitu, luar biasa. Oke, semoga untuk pembelajaran ke depan bisa lebih baik di kita sehingga anak-anak kita menjadi putra putri yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Demikian Pak Rokib, pasca observasi yang sudah saya lakukan kepada kita. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.